Tidak hanya kita petantang petenteng menjadi seorang DPD itu tidak memahami implementasi Bali sebagai perwakilan daerah. Yang namanya DPD jelas harus memahami kultur serta budaya yang ada di Provinsi Bali ini. Om Swastiastu, saya Wayan Sukiyase, lahir di pegunungan, yaitu sebuah desa, yaitu dibesarkan di Menduk Temu, Kecamatan Rupuan, Kabupaten Tabanan, dan selama 13 tahun saya besar di desa tersebut. Jadi masa kecil saya ada di sana. Kedua, setelah itu mulai sekolah, keluar dari desa, yaitu ke Denpasar. Dan setelah itu kita berkeliling Indonesia. Jadi luntang-lantung dalam hal ini mencari pekerjaan, karena satu adalah profesi teknik. Di tahun 1999 kita sebagai reformasi PHDI bergabung saat itu dengan Bapak pengacara Iwayan Sudirte. Nah, jadi dari situ memulai kita mengenal teman-teman dan orang-orang yang memang berpengaruh. Nah, dari reformasi PHDI tersebut kami mengenal banyak tokoh agama, juga tokoh-tokoh hukum, dan dalam hal itu kita sudah menjadi pengurus PHDI dari 99 sampai saat ini. Jadi sampai tahun 2023 ini kami menjabat sebagai Wakil Ketua Hukum dan HAM di PHDI Provinsi. Sebelumnya kami sebagai Ketua PHDI Kabupaten Badung pada tahun 2011. Pada saat itu bupatinya adalah Anak Agung Deagung. Nah, situ perjuangan kita lebih banyak. Sebagai seorang ketua majelis, saya lebih banyak adalah memahami kriteria daripada umat yang ada di wilayah tersebut. Dan begitu juga kebutuhan umat yang selama ini, jadi yang lebih banyak itu dalam hal seni adat dan budaya. Jadi itu yang kami harus lebih banyak ketahui, sehingga kami sebagai majelis umat sangat berkompeten dalam menjelaskan yang bersifat kerangka dasar agama tersebut. Yang pertama itu adalah motivasi saya sebagai majelis umat PHDI Bali. Kita lebih banyak sudah mengetahui dari tahun 99 ini seni adat budaya dan agama itu. Jadi seseorang yang mengerti dengan daerahnya itu untuk menjadi bakal calon ke DPD RI lebih banyak memperjuangkan implementasi Bali. Nantinya sebagai perwakilan daerah masing-masing, terutama di Bali yang getol dengan masyarakat adat seni budaya Bali dan warga adatnya untuk perwakilan daerah RI 2024. Itu motivasi kami, karena yang saya tahu sebagai relawan DPD RI dari 2003 sampai 2014, pada saat itu adalah DPD RI Bapak Wayan Sudirte. Jadi kami mempelajari tupoksi dari DPD itu sebenarnya apa. Bahkan hampir tidak ada kewenangan. Namun dalam hal ini sebagai wakil daerah, kita harus memahami seni adat budaya dan agama serta masyarakat adatnya tersebut. Hingga dengan implementasi Bali, kita bisa menyampaikan aspirasi kita yang ada di Bali melalui kita menjadi seorang DPD, yang itu yang akan kita perjuangkan dengan sesuai karakter masyarakat adatnya di Bali. Sehingga seseorang yang ingin menjadi wakil DPD RI di Senayan nantinya itu lebih memahami implementasi Bali itu. Tidak hanya kita petantang petenteng menjadi seorang DPD itu tidak memahami implementasi Bali sebagai perwakilan daerah. Yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu jelas harus memahami kultur serta budaya yang ada di Provinsi Bali ini, terutama seperti dengan menyatu visi dan misi Bapak Gubernur Bali Iwayan Koster. Itulah Nangun Sat Kerti Luh ke Bali. Itu kan implementasi Jenana Kerti, Segara Kerti, Wana Kerti, dan yang lainnya itu merupakan SDM daripada warga adat Hindu yang ada di Bali. Ini yang menjadi motivasi perjuangan kita untuk ke DPD, karena kita DPD ini harus satu jalur dengan Bapak Jokowi, Bapak Gubernur,
dan DPD serta DPRI. Ini yang memperkuat komunikasi kita dalam perjuangan nanti dalam hal yaitu pengawasan penganggaran dan perumusan undang-undang yang ada di negara kita. Saya kira hal tersebut menjadi hal yang wajar lah, karena seseorang yang sudah pernah menjabat, apakah itu dia sebagai dinasti jabatan ataukah butuh dengan protokoler, mungkin itu masing-masing orang punya pendapat sendiri. Tapi bagi kami sebagai pemula regenerasi, cobalah diberikan kesempatan, karena belum tentu kemampuan kami akan berkurang dengan mantan-mantan pejabat itu. Karena apa yang harus diperjuangkan selain daripada perwakilan daerah Bali itu? Jadi masyarakat adat, seni budaya, dan agama Hindu yang ada di Bali. Sehingga itu yang harus dibawakan dalam kedudukannya ada di DPD. Jikapun dia sebagai pernah menjadi bupati atau gubernur dan lain sebagainya, mencalonkan diri sebagai DPD, saya kira itu hal yang wajar dan sah. Dan masyarakat Indonesia kan dari manapun bisa mencalonkan diri untuk DPD di daerah Bali tersebut. Namun, apakah memahami orang tersebut implementasi Bali itu? Ketika orang itu tidak menjadi masyarakat adat dan agama Hindu di Bali. Ini yang menjadi pertanyaan. Ketika di pusat, kita dipertanyakan memahami dengan kedaerahan yang ada di Bali. Apakah itu pura sesuai Bisama, hulu dan hilir disucikan? Itu harus disampaikan pengertian itu. Nah, karena kita ada di PHDI sudah hampir 23 tahun, kami bermotivasi untuk mencoba menjadi wakil dari Bali untuk ke DPD untuk menjelaskan agar apa-apa yang terjadi dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Bali itu bisa kita bawakan aspirasinya, terutama dalam hal yang termasuk dalam implementasi Bali itu dari agama, seni, adat, budaya, dan bahkan sampai filosofinya daripada warga adat yang ada di Bali, seperti penerus waris yang bersifat patrilineal, bersifat garis kebapaan. Karena ini perkawinan adat Bali itu, adat Hindu di Bali itu adalah penerus waris, bukan pembagian waris. Sehingga kita harus bisa memperjuangkan itu, terutama dalam hal yang bersifat berhubungan dengan hukum. Jadi ini harus masyarakat adat di bawah kita harus jelas mengetahui mana yang disebut dengan penerus waris, mana disebut pembagian waris, mana disebut dengan Prabu Ninggalin Kedaton. Ini harus jelas karena itu memang hukum adat, hukum agama yang sudah diwariskan turun-temurun dengan kebiasaan yang menjadi hukum agama yang tertulis pada Menawa Dharma Sastra. Jadi itu harus dijelaskan ke bawah. Ketika saya di DPD RI, nantinya itu yang menjadi skala prioritas kita lakukan. Sampai hari ini pun kita tetap menyampaikan hal-hal seperti itu. Karena masyarakat kita harus memahami dengan hukum agama dan hukum adat yang kita ada di Bali. Walaupun ada hukum positif secara nasional, itu sudah mengatur. Namun hukum adat inilah, hukum agama inilah yang perlu kita sampaikan agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di dalam penerapan hukum adat dan hukum agama Hindu. Ini yang menjadi antisipasi kita. Dan ini yang menjadi akan perjuangan kita sebagai seorang senator nanti ke Senayan. Dengan adanya kita satu jalur dengan Pak Jokowi dan Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, kita DPD, jadi lebih gampang untuk mendiskusikan, mempromosikan, menyampaikan apa-apa kebutuhan masyarakat Bali yang dibutuhkan saat ini, yang sebagai perwakilan daerah, seni, adat, dan budaya tersebut. Seperti itu.